Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Huril Aina Salsabila dan rekan saya Diana Rahmania. Di sini kami akan sedikit menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, biografi dan perjalanan hidup Nabi Isa. Yang kedua, karakteristik umat. Yang ketiga, peristiwa penting dalam perjalanan beliau. Dan yang terakhir, perjalanan dakwah dan keteladanan beliau Nabi Isa alaihissalam. Baik, yang pertama, biografi dan perjalanan hidup Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah nabi serta rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengerjakan dan mengenalkan kepada manusia sang pencipta yang pantas mereka sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa merupakan putra Maryam, putri Imron, keturunan Nabi Daud alaihissalam. Siti Maryam berasal dari keluarga yang bersih dan baik dari kalangan Bani Israel. Oleh karena itu, Siti Maryam menjadi wanita yang ahli ibadah dan mencerahkan segala hidupnya kepada Allah untuk ibadah dan tidak kawin. Nabi Isa adalah salah satu Rasul Allah yang bergelar Ulul Azmi yang diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa adalah bukti kebesaran Allah karena Nabi Isa terlahir tanpa seorang ayah. Baik, yang selanjutnya karakteristik umat Nabi Isa. Setelah Nabi Isa alaihissalam memperlihatkan hujjah dan bukti nyata kepada Bani Israel, sebagian mereka ada yang tetap dalam kekufuran, kesesatan, dan keingkaran mereka. Maka Allah memilih sekelompok orang dari kaum Bani Israel yang baik untuk dijadikan sahabat dan penolong bagi Nabi Isa, yang disebut Hawariyun atau pengikut setia Nabi Isa. Kata Hawariyun merupakan serapan dari kata Hawarya yang berarti putih. Kata Hawariyun berkembang artinya menjadi teman atau pengikut setia Nabi Isa. Mereka tulus dan ikhlas di dalam membantu menegakkan agama dan mengenalkan pencipta yang wajib mereka sembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Adapun peristiwa penting dalam perjalanan dakwah Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, dapat berbicara ketika masih bayi. Yang kedua, menciptakan burung dari tanah liat, menghidupkan orang mati. Yang selanjutnya, menyembuhkan orang sakit buta dan belang. Yang kelima, mengetahui rahasia orang lain. Dan yang terakhir, turunnya makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab turunnya makanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kitab disebutkan bahwa mukjizat Nabi Isa ini berkaitan dengan awal perintah puasa 30 hari di akhir puasa. Pengikut Nabi Isa yang disebut Al-Hawariyun kehabisan makanan. Para pengikut kemudian meminta Nabi Isa supaya memohon pada Allah untuk mengirimkan makanan. Dengan keyakinan itu Nabi Isa meminta kepada Allah, dan pada akhirnya Allah mengirimkan makanan dan turunlah surat Al-Maidah. Baik, ya, poin yang terakhir adalah hikmah perjalanan dakwah dan keteladanan pribadi Nabi Isa. Poin yang pertama, hikmah dari kisah Nabi Isa menurut penelitian. Yang pertama, dapat mengetahui bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi Isa dalam berdakwah menghadapi umatnya. Yang kedua, dengan kisah Nabi Isa, maka keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah semakin bertambah. Dan untuk yang terakhir, bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah mendapatkan cobaan dan ujian, bukan hanya Nabi Isa. Jadi dapat disimpulkan untuk poin yang kedua, pelajaran moral yang terdapat dalam kisah Nabi Isa bahwa kita harus amanah. Yang kedua, mempunyai kesabaran, dan yang ketiga, rendah hati. Sekian
dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.